Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa menunaikan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah di masjid kita tercinta ini. Salawat dan salam semoga tetap selalu terlimpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan kita, beliau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk mengentaskan manusia dari zaman kejahilan menuju zaman yang islami. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan apa yang kita bahas pada waktu yang lalu, yaitu sekarang ayat yang ke-40. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum latakuluna qawlan azima. Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagi kalian anak laki-laki, sedangkan Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Sesungguhnya kalian benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menentang, menolak apa yang diyakini, yang dipercayai, yang diucapkan oleh orang-orang musyrik. Yaqulu ta'ala raddan 'alal musyrikina al-kadzibin. Jadi dalam merupakan penolakan dari Allah, penentangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang musyrik az-za'imina, yang mereka beranggapan apa? Annal malaikata banallah. Jadi orang-orang musyrik ketika itu beranggapan malaikat-malaikat itu adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka beranggapan malaikat yang merupakan ibadur rahman itu adalah inas, perempuan. Padahal kita sendiri nggak ngerti, nggak ada. Ya memang tidak ada yang menerangkan malaikat itu laki-laki atau perempuan, tidak ada. Tapi mereka menyatakan malaikat-malaikat itu tadi adalah perempuan, inatha. Summa idda'u annahum banatullah. Setelah menyatakan malaikat itu perempuan, kemudian menyatakan mereka itu adalah anak perempuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa abaduhum
fa'aqta'u fi kullin minal maqamat at-talat. Kemudian mereka menyembah para malaikat itu, maka mereka terjerumus ke dalam 3 kegelapan. Apa itu? Khata'an aziman. Faqala ta'ala. Di sini apa? Yang kegelapan kepercayaannya itu sendiri. Faqala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, afa asfakum rabbukum bil banin. Apakah patut kalian itu beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya anak? Wattakhadha minal malaikati inatha, dan menjadikan malaikat itu sebagai anak perempuan. Innakum la taquluna qawlan 'azima, sesungguhnya kalian itu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya yang dimaksud di sini. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi dari dulu, dari permulaan kemusyrikan terjadi, yaitu pada umat Nabi Nuh, itu manusia banyak yang beranggapan bahwasanya Allah itu punya syarik, punya sekutu, banyak macam-macamnya itu. Kalau orang Nasrani menyatakan Maria Isa ibnullah, Isa itu adalah anak Allah. Sementara Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu adalah anak Allah. Nah, ternyata orang-orang musyrik ketika itu beranggapan al-malaikah itu adalah banatullah, anak-anak perempuan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah tahu betul, sudah hafal betul dalam surat Al-Ikhlas itu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu tunggal satu sudah, enggak beranak dan enggak diperanakkan. Laisa lahu syarikun, Allah tidak ada sekutunya. Jadi Allah tidak bersekutu dengan siapapun. Laisa lahu syarikun. Ay bi za'mikum annallaha anna lillahi waladan. Ini dinyatakan dalam anggapan kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Summa ja'alakum waladahu al-inas. Kemudian kalian menganggap anak-anaknya itu adalah perempuan. Alladzi ta'nafuna an ayyakuna lakum wa rubbama qataltumuhunna bil wa'di. Padahal kalian sendiri, kalian semua membenci yang anak-anak perempuan tadi. Tradisi Arab ketika itu adalah ketika anak perempuan yang lahir, maka yang dilakukan membunuhnya dengan apa? Al-wa'du, yaitu dengan menguburnya hidup-hidup. Itu yang dilakukan. Tapi kok kemudian kalian menganggap bahwasanya Allah itu punya anak perempuan? Nah, ini kan sebuah pelecehan betul ini. Menganggap Allah punya anak sendiri sudah pelecehan, kemudian mengatakan Allah itu punya anak perempuan itu lebih melecehkan lagi. Karena apa? Perempuan menurut mereka adalah sebuah kehinaan ketika itu. Padahal dalam Islam kan tidak ada. Sama saja laki-laki perempuan, sama saja. Tapi menurut mereka ketika itu perempuan itu sebuah kehinaan. Sehingga apa? Di antara mereka banyak yang membunuh anak-anak perempuan mereka.
Ketika terlahir kok perempuan, wa'dul banat. Nah, itu dalam hadis Rasulullah menyatakan innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man anwahat. Nah, di situ Allah mengharamkan apa di situ di antaranya adalah salah satunya wa'dul banat, yaitu mengubur anak-anak perempuan. Wa qala ta'ala wa qalu ittakhadar rahmanu waladan laqad ji'tum syai'an idzan takadus samawat yafatartuna minhu wa tanshaqqu al-ardu fa tahiru al-jibal. Hudan anda'au lirrahmani waladan wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha waladan. Nah, ketika mereka qalu ittakhadzar rahmanu waladan, mereka mengatakan Tuhan yang Maha Pemurah mengambil anak. Laqad ji'tum syai'an, sesungguhnya laqad ji'tum syai'an idda, sesungguhnya kalian mendatangkan suatu perkataan yang sangat mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu pecah karena perkataan itu, dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Jadi seluruh alam ini ketika mendengar kata-kata itu ya bereaksi. Nanti di ayat berikutnya akan ada di sana seluruhnya adalah bertasbih. Ya, bereaksi dengan terhadap apa yang telah kalian katakan itu tadi. Hampir-hampir langit itu runtuh, bumi itu terpecah, dan gunung itu hampir-hampir runtuh. Ketika kalian mengatakan bahwasanya Allah itu adalah mempunyai anak. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari ayat ini menyatakan bahwasanya ya Allah itu nggak mungkin punya anak. Allah itu ya esa, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ayat berikutnya, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani, dan telah aku ulang-ulangi berkali-kali di dalam Quran ini. Liyadzakkaru, apa yang diulang-ulangi? Peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, contoh-contoh atau iktibar, pelajaran di dalam Al-Qur'an itu telah diulang-ulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Liyadzakkaru, agar supaya mereka itu ingat, agar supaya mereka itu kembali kepada jalan yang benar, agar supaya mereka itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaziduhum illa nufura, tapi itu semua tidak menjadikan mereka itu semakin dekat, kecuali bahkan mereka semakin lari, semakin menjauh daripada kebenaran itu. Nah, ini yang terjadi pada manusia, tidak hanya pada zaman dahulu, pada zaman sekarang pun manusia banyak yang seperti itu. Sudah diberitahu, diberi bukti yang nyata oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta ini, tapi mereka bukan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penyebabnya? Karena kebanyakan, khususnya manusia sekarang, yang didahulukan itu adalah apa?
akal pikirannya, logikanya yang lebih didahulukan oleh manusia sekarang. Ya. Logika itu yang didahulukan oleh manusia. Padahal sebetulnya ya tidak hanya sekarang, dari zaman dulu pun, ya, dari zaman dahulu pun banyak manusia itu yang mendahulukan logika daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling gampang adalah anaknya Nuh, Kan'an. Ketika Kan'an itu mau tenggelam, oleh Nuh diajak naik ke bahteranya, diajak naik ke kapalnya. Apa jawab Kan'an? Sa'awi ila jabali yahsimuni minal ma'. Saya akan naik ke atas gunung itu, niscaya saya akan terselamatkan dari air. Ini logika. Menurut logika kita seperti itu. Kalau saya manjat yang tempat yang tinggi, saya akan selamat. Menurut logika kita sering seperti itu. Kalau saya sudah menanam dengan bibit yang bagus, ini dan lain sebagainya, saya pasti hasilnya banyak, bagus pula. Itu logika kita. Tapi di belakang itu masih ada sebab yang lain sebetulnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadikan hasil itu bagus adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala kepada Kan'an menenggelamkannya. Ketika itu dinyatakan la asimal yauman. Tidak ada seorang pun yang tertolong hari ini. Ya, tidak ada yang bisa menolong kamu. Nah, dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa menolong kita dari kehendak Allah. Ketika Allah sudah menghendaki sesuatu kepada kita, tidak ada yang bisa menolong. Untuk